Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk saling mengingatkan dan berbagi ilmu. Semoga ilmu yang akan kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat, serta menjadikan sebuah keimanan, ketakwaan yang selalu meningkat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu pada kesempatan kali ini, pada hari ini kami akan membawakan sebuah tema, tanda-tandanya orang yang sudah makrifat terhadap Allah. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, apa sih sebetulnya tanda-tanda orang-orang yang sudah makrifat? Dan apa tanda-tanda bahwa Allah ini telah memilih dia untuk dijadikan sebagai kekasihnya Allah, dijadikan sebagai walinya Allah? Itu apa tanda-tandanya? Tandanya yang pertama adalah hatinya ini mereka mau menerima ajaran-ajarannya Allah. Mereka mau menerima kalam-kalamnya Allah. Lalu apa ajaran-ajarannya Allah ini? Yaitu ajaran di mana untuk menuntun hati ke jalannya Allah, menuju jalan yang lurus dan yang benar, siratum mustaqim. Karena jalan itu ada dua. Ada yang jalan ini menghantarkan kita ke surga, dan juga ada jalan yang menghantarkan kita ini ke dalam neraka. Untuk itu manusia itu tergantung memilih mana yang dipilihnya. Apakah jalan menuju ke surga atau jalan menuju di dalam neraka. Kalau memang orang itu memilih jalannya ke neraka, itu artinya orang-orang itu telah menghambakan diri kepada hawa nafsunya. Mereka tidak pernah bersyukur tentang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna min qarnim min qablihim makannahum fil ardi malam numakkil lakum wa arsalnas samaa alaihim midraran wa ja'alna anhara tajri min tahtihim wa aqlanahum bisunubihim wa ansana min ba'dihim qarnan akharin. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak yang telah kami binasakan dan generasi sebelum mereka, padahal generasi itu telah kami
teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepada kalian. Dan kami curahkan dari langit untuk mereka hujan yang lebat, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan setelah generasi mereka berupa generasi yang lainnya. Hal ini dikatakan bahwasanya manusia itu sebetulnya sudah diberikan apa yang telah dimintanya. Allah telah mencurahkan sebuah kenikmatan-kenikmatan yang tanpa batas, tetapi mereka itu tidak bersyukur karena atas dosa-dosa mereka sendiri. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah dan memunculkan generasi yang berikutnya. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya sungguh sangatlah merugi bagi orang-orang yang mendustai untuk bertemu kepada Allah. Jadikanlah dirimu itu selalu bertakwa. Janganlah engkau ini mendustai untuk bertemu kepada Allah. Dan jika kita tidak mau merugi selama-lamanya, segeralah Anda itu untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tahu ilmunya, paham ilmunya, lalu melakukan proses untuk bertemu kepada Allah, maka ilmu itu jadikanlah modal untuk melakukannya. Bagaimana cara proses untuk melakukan supaya kita bertemu kepada Allah? Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa ayarabihi wal ya'mal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahadan. Katakanlah Muhammad, sungguh aku hanya manusia seperti kalian. Artinya Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada umatnya itu bahwa beliau Nabi Muhammad itu adalah seperti kita manusia, seperti kalian, di mana telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap bertemu Tuhannya pada hari kiamat, maka hendaklah dia mengerjakan amalan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan di dalam beribadah kepada Tuhannya dengan sesuatu apapun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya untuk bisa bertemu kepada Allah kita ini harus melakukan amalan-amalan sholihah, amalan-amalan yang baik, bukan hanya sekedar amalan yang baik jasad jasmaniah ini saja, tetapi yang terpenting adalah amalannya hati, lakunya hati yang bagus. Yang dimaksud amalan yang bagus itu adalah hati selalu bermunajat kepada Allah, hati yang selalu berbicara, berzikir kepada Allah,
Ya, jika kita melakukan selalu bermunajat kepada Allah, betul-betul ingin bertemu pada Allah, maka Allah akan menuntunnya sendiri. Kalau Allah sudah menghendaki kepada siapapun, tinggal kun fayakun, maka jadilah. Kalau hati ini bisa bertemu terhadap Allah, pasti hatinya selalu mencintainya dan tidak mau ditinggalkannya. Seperti halnya orang yang lagi kasmaran, orang yang lagi kangen-kangenan sama kekasihnya. Kalaupun hati sudah ketemu kekasihnya, pasti tidak akan mau berpisah, tidak mau selingkuh daripadanya. Itu kalau betul-betul mencintai terhadap Allah. Tetapi bagi mereka, golongan-golongan ahli hijab, golongan-golongan yang mendustai pertemuan pada Allah saat di dunia, dan keburu ajal menjemput, mereka nanti akan menyesal selama-lamanya. Padahal yang namanya hari akhirat itu hari tidak ada batasan waktu dan tanpa batas. Mumpung kita ini masih di dunia, mumpung masih ada kesempatan hidup ini, maka segeralah kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan yang sebenar-benarnya, agar hidup kita saat di dunia dan di akhirat menemukan suatu kedamaian. Karena yang namanya sifat duniawiya, sifat dunia itu hanyalah menipu, tidak bisa memberikan kesenangan yang abadi. Boleh-boleh saja jasad jasmania ini bersenang-senang, tetapi hati ini harus ada batasannya. Sebatas jasad jasmania ini silakan bersenang-senang, bersentuhan dengan duniawiya. Tetapi hati kita harus bisa memandang bahwa yang dilihat, bahwa dimanapun kita berada, disitulah ada wajah Allah. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Lalu apa tanda-tandanya orang yang sudah marifat terhadap Allah ini? Tanda-tandanya adalah mereka mau menerima ajaran-ajaran Allah, menerima ajaran-ajaran tauhid ilahiyah, mengesahkan Tuhan. Mulai dari mengetahui ilmunya, memahami serta melakukannya dalam bentuk hati selalu bermunajat kepada Allah. Entah di dalam situasi apapun, kondisi, dan keadaan yang bagaimanapun, mereka selalu menyibukkan hatinya untuk bertemu kepada Allah. Itulah tanda-tanda orang yang sudah makrifat terhadap Allah yang pertama. Lalu yang kedua seperti apa? Yang kedua, mereka itu hatinya tidak mau melihat makhluknya. Hatinya selalu ingin melihat hidupnya yang menguasai makhluk itu. Nah, itu dalam proses, karena yang namanya orang makrifat itu, yang dikatakan makrifat sampai pada Allah itu
ada tingkatan makomnya. Ada yang ditaruh oleh Allah di makom fana, kamil sampai dengan bako. Tergantung daripada sisi hati manusia tersebut, bagaimana menyibukkan hati selalu berzikir kepada Allah. Kalau kita sudah terbiasa, sudah membiasakan untuk selalu berbicara Allah, selalu berzikir kepada Tuhan, maka akan muncul di dalam hati ini bahwa wujudnya selain Allah itu sudah tidak ada. Dan yang ada hanyalah wujudnya Allah, dan yang ada hanya hidupnya Allah sendiri. Di dalam hati itu sudah berkata seperti itu. Di dunia ini, di dalam alam semesta, seluruh alam semesta itu tidak ada sekecil apapun. Mau itu benda mati, benda yang dikatakan makhluk hidup, semua itu hanyalah wujudnya Allah dan merupakan hidupnya Allah sendiri. Itu adalah orang-orang yang sudah dikatakan makrifat terhadap Allah. Kalau hal ini dikatakan di kalangan umum, kalau hal ini dikatakan di masyarakat yang di dalam golongan am, mereka belum tahu ilmunya, maka mereka mengatakan pasti hal ini tidak benar. Karena mereka memang masih buta terhadap Allah. Sehingga terkadang dijelaskan, dipahamkan, mereka tidak mau paham, akhirnya menyalahkan orang. Tetapi bagi golongan ahli zuhud, para kekasih-kekasih Allah, itu mereka, beliau itu sudah paham, sudah mengerti, karena memang sudah membuktikan sendiri. Dalam hati itu sudah mengatakan bahwa tidak ada yang wujud sedikit pun di alam semesta ini kecuali hanyalah wujudnya Allah, kecuali hanyalah hidupnya Allah yang berperan. Lalu yang ketiga apa? Hatinya pasti merasakan damai, hatinya pasti merasakan ketentraman hidup, walaupun oleh Allah ditakdirkan takdir yang enak ataupun yang tidak enak. Lalu yang keempat, yang berikutnya adalah tanda-tanda orang yang sudah ma'rifat terhadap Allah itu, hatinya itu sudah tidak merasakan khawatir lagi tentang masalah-masalah kehidupan ini. Apa yang didatangkan oleh Allah terhadapnya, entah diberikan kemiskinan, entah diberikan kekayaan, entah terkadang itu mungkin saja besok tidak bisa makan, tidak ada yang dimakan, mereka itu tidak lagi merasakan khawatir tentang kehidupan ini. Kalau jika mereka itu masih merasakan kekhawatiran tentang hidup di dunia ini, artinya makrifat mereka itu masih palsu. Makrifat mereka itu belum sempurna. Ya memang sudah dikatakan makrifat, tetapi terkadang ada di makom fana, kamil, dan bako. Kalau di fana itu banyak lupanya daripada ingatnya. Tetapi kalau di makom kamil banyak ingatnya, sedikit lupanya. Kecuali yang sudah selalu mengistiqomahkan berbicara kepada Allah dalam bentuk berzikir, nanti akan ditaruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di makom bako. Artinya bako itu kekal, selalu memandang hidup
Hidupnya Allah itu yang dipandang. Makanya jangan heran para kekasih-kekasihnya Allah itu kebanyakan beliau-beliau itu tidak mau menyibukkan tentang urusan-urusan duniawi. Mereka terkadang itu menjauh dari kehidupan sosialnya. Mereka itu lebih senang menyendiri. Menyendiri bukan berarti mereka itu tidak mau bergaul kepada masyarakat, tetapi mereka itu sedang asik selalu bermunajat kepada Allah. Ibarat kata kalau orang lagi kasmaran itu orang sudah gandrung dan tidak mau ditinggalkan oleh kekasihnya. Jadi itulah saudara-saudaraku tanda-tanda orang yang sudah marifat Allah itu, mereka itu hatinya berusaha untuk selalu bertajalli kepada Allah. Itulah saudara-saudaraku pada kesempatan kali ini, semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang betul-betul bermanfaat. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau keliru, atau mungkin dalam bertutur kata terlalu cepat, atau mungkin ada sedikit belum paham. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.